Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Menanggapi pertanyaan eh, Pak Rizaldi, di mana Pak Rizaldi bertanya bahwa beliau pernah mendengar berita katanya bahwa ada orang gila yang berusaha memperkosa wanita di pinggir jalan, tetapi wanita ini telah berhasil menyelamatkan diri, dan yang ingin memperkosa ternyata orang dalam keadaan tidak waras atau sehat. Nah, pertanyaannya, apakah orang gila ini bisa dipidana? Baik, terima kasih Pak Rizaldi atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, kami mungkin jelaskan beberapa hal. Antara lain, alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar, lihat dari sisi perbuatannya yang objektif, misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati yang mana diatur pada pasal 50 KUHP. Terus yang kedua adalah alasan yang menghapus kesalahan dari sisi pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah subjektif. Misalnya lantaran perlakuan tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan itu diatur dalam pasal 44 KUHP. Nah, mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP yang mana tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berupa akal sehatnya. Nah, sedangkan di pasal 44 ayat 2 itu berbunyi, jika nyata perbuatan itu tidak dapat mempertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang kesempurnaan akalnya atau sakit berupa akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya dan semaksimal mungkin 1 tahun untuk diperiksa. Nah, di sini berarti pengertiannya luas. Nah, sehingga kita lihat subjektifnya dulu. Nah, kalau misalnya pelakunya ini pura-pura gila, maka itu tetap akan diproses. Tidak ada alasannya. Sehingga kalau misalnya orang ini dinyatakan gila, ya tentunya harus dibuktikan dengan keterangan ahli, dalam hal ini ahli psikologi atau ahli kejiwaan. Nah, kalau misalnya terbukti bahwa orang ini pura-pura gila, maka dia tetap dipidana. Demikian pula sebaliknya. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan singkat. Tentunya di sini banyak hal yang harus kita lihat sudut sisinya. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang teliti, termasuk kita melihat dari sisi mana, karena bisa kita lihat dari 3 sisi. Bisa jadi sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu, atau orang sudah memulai membuat kejahatan itu, atau perbuatan kejahatan itu tidak dapat sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab timbul kemudian. Nah, jadi kita harus berhati-hati, karena bisa jadi orang gila itu pura-pura gila hanya untuk menghindari jeratan hukum. Nah, sehubungan dengan orang gila tadi, bahwa berusaha memperkosa wanita tersebut namun berhasil melarikan diri, ini berarti percobaan melakukan tindak pidana telah terjadi atau memenuhi ketiga syarat yang di atas tadi, dan kuat menyatakan bahwa itu sudah masuk lingkup tindak pidana. Nah, begitu. Nah, dalam hal percobaan maksimum, hukuman adalah maksimum hukuman utama kejahatan dikurangi sepertiga. Jadi demikian,
orang yang melakukan percobaan tindak pidana tersebut dapat dipidana maksimum sebesar pidana pemerkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, yakni penjara 12 tahun dikurangi dengan sepertiga dari 12 tahun, sehingga ancaman pidana maksimum untuk pelaku percobaan adalah 12 tahun kurang 4 tahun, yaitu 8 tahun. Nah, seperti begini barangkali. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkannya atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Sebatas di persidangan saja, pasal ini tidak menjelaskan keharusan dokter. Nah, begitu barangkali penjelasan singkat. Saya Hegar Mahesa mengucapkan terima kasih atas konsultasi online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.